Selamat pagi semua, selamat pagi Pak Rudi. Perkenalkan saya Muhammad Rauf Hamdi akan mempresentasikan materi tentang Managing Change and Innovation. Ini bersumber dari buku manajemen dari Robin. Yang pertama kita akan membahas kekuatan pendorong perubahan. Setiap perubahan yang kita lakukan, baik besar maupun kecil, didorong oleh serangkaian kekuatan yang berasal dari luar dan dalam organisasi. eh, Mari kita pahami satu persatu kekuatan ini. Yang pertama ada kekuatan eksternal. Ini adalah tekanan yang muncul dari lingkungan luar perusahaan yang tidak dapat kita kendalikan namun harus kita tanggapi. Yang pertama ada perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsumen hari ini menuntut lebih dari sekedar produk. Mereka menuntut pengalaman, personalisasi, dan nilai etika. Misalnya, meningkatnya permintaan untuk produk berkelanjutan memaksa kita mengubah rantai pasok. Yang kedua ada hukum pemerintahan yang baru. Regulasi baru seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau standar lingkungan baru secara langsung mempengaruhi cara kita beroperasi dan berinteraksi dengan data pelanggan. Yang ketiga ada perubahan teknologi. Ini mungkin pendorong terbesar saat ini. Munculnya kecerdasan buatan, AI, dan cloud computing memaksa kita untuk mengadopsi sistem baru atau risiko menjadi usang. Yang keempat ada perubahan ekonomi. Kenaikan inflasi atau penurunan daya beli masyarakat memaksa kita untuk mengkaji ulang strategi harga dan efisiensi biaya secara keseluruhan. Untuk kekuatan eksternal ini, contoh di perusahaan itu perubahan teknologi eh, adalah kekuatan eksternal terbesar. Transaksi pasar itu beralih sepenuhnya ke digital, memaksa kita harus berinovasi besar-besaran dalam platform e-commerce, terintegrasi, dan keamanan siber. Yang kedua, ini ada kekuatan internal. Ini adalah faktor yang berasal dari dalam organisasi, seringkali sebagai reaksi terhadap kekuatan eksternal atau kekuatan strategis. Yang pertama ada strategi organisasi baru. Ketika manajemen memutuskan untuk beralih dari fokus regional ke ekspansi nasional atau dari fokus B2C ke B2B, ini adalah perubahan internal besar dalam perusahaan. Yang kedua, ada perubahan komposisi tenaga kerja. Masuknya generasi milenial dan Gen Z misalnya membawa harapan baru tentang fleksibilitas kerja dan budaya yang berbeda. Yang ketiga ada perubahan peralatan baru. Pembelian mesin produksi baru memerlukan pelatihan dan penyesuaian alur kerja. Sementara itu, jika ada penurunan moral atau peningkatan permintaan akan work-life balance, manajemen harus segera merespon. Contoh di perusahaan, sebagai respon terhadap teknologi, kita mengadopsi strategi organisasi baru untuk menjadi digital first. Ini memaksa kita untuk mereorganisasi tim pemasaran dan penjualan kita, menggeser fokus dari metode tradisional ke saluran digital. Selanjutnya ada jenis-jenis perubahan, ada 3 jenis perubahan. Eh, Ketika kita memutuskan untuk berubah, perubahan tersebut umumnya jatuh ke dalam salah satu dari 3 kategori yang ada ini. Yang pertama ada struktur, teknologi, atau manusia. Kita bedah satu persatu. Yang pertama ada perubahan struktur. Ini melibatkan perubahan komponen struktural organisasi atau desain strukturalnya, seperti mengubah garis wewenang, mekanisme koordinasi, atau desain pekerjaan. Contohnya, perusahaan kita sebelumnya menggunakan struktur fungsional yang kaku. Kita mengubah menjadi struktur matriks atau struktur tim untuk proyek-proyek tertentu. Tujuannya untuk memfasilitasi kolaborasi lintas departemen yang lebih cepat. Yang kedua, ada perubahan teknologi. Jenis perubahan ini adalah adopsi peralatan, alat, atau metode operasi baru yang menggantikan keterampilan lama dan memerlukan keterampilan baru. Ini mencakup otomasi, mengganti tugas manual dengan mesin, dan komputerisasi. Contohnya kita mengimplementasikan sistem ERP
untuk mengintegrasikan keuangan, HR, dan rantai pasok. Ini adalah komputerisasi yang mengharuskan karyawan kita menguasai perangkat lunak yang baru. Yang ketiga ada perubahan manusia. Fokusnya adalah pada mengubah sikap, harapan, persepsi, dan perilaku tenaga kerja. Ini seringkali yang paling sulit karena menyentuh aspek psikologis. Contohnya, setelah mengimplementasikan struktur tim dan ERP, kita meluncurkan program pelatihan intensif selama 6 bulan. Tujuannya adalah mengubah sikap karyawan dari bekerja secara individual menjadi bekerja secara kolaboratif dan berbasis data. Selanjutnya, variabel stimulasi inovasi. Perubahan hanya akan berhasil jika kita mampu mendorong inovasi. Inovasi bukan kebetulan. Ia distimulasi oleh 3 kelompok variabel yang harus kita kelola secara aktif. Yang pertama ada variabel struktural. Inovasi berkembang paling baik dalam struktur organik yang fleksibel dan memiliki komunikasi antar unit yang tinggi. Faktor kuncinya, organisasi harus memiliki sumber daya berlimpah untuk menanggung biaya kegagalan dan memungkinkan eksperimen. Contohnya kita mengalokasikan 10% dari jam kerja setiap tim sebagai exploration team, di mana mereka bebas mengerjakan ide-ide inovatif di luar tugas harian. Ini adalah alokasi sumber daya waktu yang fleksibel. Kedua ada variabel sumber daya manusia. Untuk inovasi, kita membutuhkan orang kreatif dan harus memberikan dukungan kepada mereka. Harus ada komitmen tinggi terhadap pelatihan dan pengembangan, dan yang paling penting, keamanan kerja yang tinggi. Contohnya tim R&D dan inovasi kita diberikan jaminan bahwa kegagalan proyek tidak akan berujung pada PHK atau sanksi berat. Hal ini sangat penting untuk memupuk keberanian dan mendorong mereka mengambil risiko yang diperlukan untuk inovasi sejati. Yang ketiga ada variabel kultural. Budaya adalah lem perekat inovasi. Budaya harus menerima ambiguitas dan mentoleransi risiko dan konflik. Faktor kuncinya adalah budaya itu harus fokus pada hasil akhir daripada hanya pada prosedur dan memberikan umpan balik positif. Contohnya, setelah peluncuran produk yang gagal, manajemen kita mengadakan sesi lesson learned yang terbuka, di mana kita secara aktif merayakan pengetahuan yang didapatkan dari kegagalan tersebut, bukan mencari siapa yang salah. Ini menunjukkan toleransi risiko dan umpan balik positif. Sebagai penutupnya, kesimpulannya sebagai kesimpulan, mengelola perubahan dan inovasi bukanlah proyek sekali jalan, melainkan proses berkelanjutan. Kita harus peka terhadap kekuatan eksternal seperti teknologi dan kekuatan internal seperti strategi baru. Ketika kita bergerak, kita harus mengelola perubahan di 3 level, yaitu ada struktur teknologi, dan yang paling menantang adalah manusianya sendiri. Dan yang terakhir, untuk memastikan kita tidak hanya berubah, tetapi juga tumbuh, kita harus secara sengaja menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi melalui variabel struktural yang fleksibel, variabel SDM yang mendukung, dan variabel kultural yang berani mengambil risiko. Sekian presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya.